Yohanes pasal 6 ayat 51 dan 56. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Barang siapa makan dagingku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Amin. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menghayati dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Amin. Salam Pamuji Rahayu. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, sehat semua, keep spirit. Dalam pemaknaan yang lain, makanan itu bahasa. Maksud saya begini, contoh ada 3 orang sedang jagongan, sedang ngobrol bareng. Mereka asik diskusi ditemani 3 cangkir kopi beserta nyamian atau makanan ringan, yaitu singkong rebus dan pisang goreng. Lihat contoh tersebut. Makanan dan minuman yang dihidangkan menjadi semacam alat keramahan, menjadi pemanis dalam suatu obrolan. Ya, tanpa makanan dan minuman sih tidak masalah. Tetapi jika dilengkapi obrolan akan terasa berbeda. Nah, pada titik ini makanan menjadi bahasa. Contoh lain, ketika kita bertandang ke saudara yang sedang sakit, lalu kita membawa makanan. Perhatikan, saudaraku, bukankah makanan atau oleh-oleh tersebut juga sebagai bahasa untuk menyampaikan pesan kehadiran kita? Sama dengan contoh yang tadi, pada titik ini makanan adalah bahasa. Pada zaman PB, Tuhan Yesus pun menggunakan makanan sebagai bahasa. Maka ia pun berkata, "Akulah roti hidup." Menarik saudaraku, karena Kristus tidak tahu-tahu begitu saja mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Meskipun orang-orang pada saat itu telah diberi makan oleh Kristus dalam peristiwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, mereka memperbandingkan dengan mukjizat Musa yang memberi makanan surga berupa mana. Tak hanya 5.000, lebih daripada itu. Mereka begitu membanggakan kehidupan masa lalu, kehidupan mukjizat Musa. Meskipun saudara, fakta yang lain adalah bahwa nenek moyang mereka, orang-orang zaman Musa pun menghina mukjizat itu dengan menyebut bahwa mana sebagai makanan yang hambar. Bisa dicek di Bilangan 21 ayat 5.
Pelajaran bagi kita kini adalah ada fakta bahwa kadangkala masa lalu terlalu diagung-agungkan, padahal yang diagungkan itu dihina sedemikian rupa. Kembali lagi ke roti hidup. Kristus hendak menegakkan bahwa roti yang sungguh berguna bukanlah roti yang mati, melainkan roti yang hidup. Kita semua tahu bahwa semua roti itu mati. Ia menjadi berguna bagi tubuh karena ada enzim-enzim tertentu, zat-zat tertentu yang membentuk roti itu menjadi daya dan tenaga yang bermanfaat bagi tubuh. Tetapi kali ini Kristus menyatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Benar, ialah roti yang hidup. Ia tak memerlukan bantuan bahan apapun, zat-zat apapun agar bermanfaat bagi diri, bagi tubuh. Justru sebaliknya, kehadirannya dalam diri kita memberikan manfaat yang tiada habisnya, kekal selama-lamanya. Tidak hanya itu, saudaraku, ia juga menunjukkan dari mana ia berasal, yaitu dari surga. Katanya, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga." Roti mana memang turun dari surga, tetapi mati. Waktunya terbatas, sebentar saja berbau busuk. Dan kini ada roti lain yang sama-sama turun dari surga, tetapi ia hidup, tetapi ia kekal, ia tidak membusuk. Bahkan setiap orang yang memakannya akan hidup selama-lamanya. Dan perhatikan saudaraku, roti itu adalah dagingnya yang diberikan untuk dunia. Saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, seperti halnya orang Yahudi, mungkin kita juga berkomentar, "Wah, kanibal ini makan daging," gitu ya. Sebentar, saudaraku, Alkitab bukan koran yang bisa ditelan begitu saja. Sudah saya katakan di depan bahwa makanan itu bahasa, bukan soal makan dan dimakan begitu saja. Ayat 56 adalah kuncinya. Perhatikan. "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Mari menghayati lebih dalam. Di sana menunjukkan suatu kesatuan, penyatuan. Ketika roti hidup itu dimakan dan darah itu diminum, maka ada penyatuan ilahi. Katanya, "Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia." Saudaraku, perjamuan kudus adalah peristiwa konkret penyatuan itu. Tubuh dan darah kita penuh dengan dosa dan kesalahan. Tetapi ketika tubuh Kristus kita makan, yang berarti penyatuan dengan kita, demikian juga darahnya yang kudus itu mengalir dalam aliran darah kita. Penyucian terjadi. Kita memang berdosa, tetapi yang bersatu bersama kita suci. Pada saat itu penyucian terjadi, pelayakan terjadi. Yang sebelumnya kita tidak layak menyentuh surgawi dan kekekalan, karena bersatu dengan Kristus, memakan tubuh dagingnya, kita dilayakkan bersamanya di surga. Maka benar kata Kristus di ayat 51 tadi, "Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Artinya, maut tidak akan mampu mengalahkan Kristus. Selalu ada pengharapan. Kematian bukan lagi titik, melainkan koma. Bagaimana dengan kita? Bukankah ada banyak ketakutan di sekitar kasus COVID-19? Saat ini kita disadarkan seberapa berimankah kita. Bukankah bersama Kristus senantiasa ada pengharapan? Takut tentu saja manusiawi,
tetapi terlalu takut itu tanda miskin iman. Amin. Salam Kalujengan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang kudus dan setia, kami bersyukur penyertaan-Mu ada bersama dengan kami saat ini. Khususnya ketika Tuhan memberikan firman yang menguatkan kami agar senantiasa memiliki iman kepada Kristus, karena Kristus adalah roti hidup. Karena bersama dengan Kristus makan roti itu ada kekekalan, ada kehidupan bersama Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa secara khusus pula di masa pandemi COVID-19. Kami mengalami ketakutan karena hari depan tidak tentu. Namun kami memiliki kepastian, yaitu Kristus bersama kami dan tidak akan meninggalkan kami. Maka berkati kami ya Bapa, khususnya untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit secara jasmani, yang terpapar COVID-19, yang sakit parah, sakit yang lain, semuanya ya Bapa, kiranya Tuhan sembuhkan di dalam nama kudus-Mu, Kristus Sang Penyembuh. Juga bagi kami yang dalam persoalan-persoalan kehidupan, perencanaan-perencanaan maupun ketakutan-ketakutan, hadirlah bersama kami, karena kami tahu bersama Kristus ada pengharapan. Dan kami juga bersukacita karena saudara-saudara kami telah sembuh dari COVID-19 maupun sembuh dari sakit yang lain, juga memiliki penderitaan tetapi berlalu. Semuanya itu menjadi lebih baik karena kehadiran Kristus. Maka ya Bapa, izinkan kami meneruskan hidup kami bersama Tuhan. Kami berserah di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin.